Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video yang kedua ya. Video yang pertama tadi saya tanpa konsep apapun, jadi nggak berurutan ya. Saya bikin apa? Ya berusaha semaksimal mungkin ada yang berurutan tentang kontrak farming ya, tentang pembelian, jaminan pembelian hasil pertanian oleh pihak ketiga, oleh pihak pemerintah, pihak ketiga atau siapapun. Justru kalau kontrak farming itu menurut saya kurang efektif ya. Harusnya levelnya itu ditingkatkan, yaitu pertanian satu hamparan. Kenapa pertanian satu hamparan? Ada banyak alasan ya. Kenapa seperti itu? Karena apalagi sekarang itu pengairan tersendat, ada pembagian wilayah pengairan sekarang itu kalau di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat itu ada air bergilir ya, di daerah Pantura, Subang, Indramayu, Cirebon itu air itu bergilir kan. Jadi kalau tanah satu hamparan itu manfaatnya sangat luar biasa ya. Satu, dari sistem pengairan ya. Tadi udah saya singgung depan. Jadi sistem pengairan itu ketika tidak ada air, musim kemarau apapun tidak, itu penggiliran air tidak akan menimbulkan konflik sosial karena udah terjadwal dengan jelas dan tidak ada masyarakat yang rebutan air ya. Dan kalau mungkin Anda bisa baca berita, itu terjadi konflik tentang rebutan air karena bukan waktu jadwal gilirannya. Dari pengairan ini pun masyarakat banyak yang mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Sistem pompa air, sewa pompa dan segala macam. Karena tidak ada jaminan ketepatan air ya, sementara pas waktunya air pun tidak kebagian, sehingga masyarakat ada pihak ketiga yang mengusahakan air, dan tentu itu mahal. Yang kedua tentang pengolahan lahan. Kalau satu hamparan, katakanlah di daerah A itu ada 100 atau 200 hektar, itu dijadikan satu komoditas, katakanlah padi atau bawang, katakanlah kita ambil contoh padi. Itu tentu sistem irigasinya, sistem jalannya, sistem pengerjaannya itu pasti sangat lengkap karena dihitung detil dengan perencanaan yang sangat maksimal. Contoh misalnya Anda kalau lihat di YouTube itu tentang konsep pertanian di luar negeri, itu menggunakan alat yang sangat canggih karena memungkinkan tanahnya satu hamparan. Kalau menggunakan alat canggih dengan sistem pertanian yang modern, itu sangat mudah. Ya, itu sekilas saja ya rekan-rekan. Kemudian tentang tanam pun sama. Kan katanya kita menggaungkan tentang konsep pertanian modern. Kalau kita lihat di YouTube itu ada bagaimana tanam padi yang efisien, efektif, cukup dua orang, 3 orang yang bertani. Sekian puluh hektar hanya 2 orang, 3 orang. Nah, itu tanam ya. Tentang pembibitan tentu udah dipikirkan matang ya, itu lebih mudah lagi. Dan sekarang banyak petani yang beli bibit loh rekan-rekan. Jadi mereka tidak tanam sendiri untuk bibit padinya, benih padinya itu, tapi beli ya. Nah, kemudian tentang pembiayaan ya rekan-rekan ya, tentang pembiayaan, tentang panen ya. Tentu sudah dijelaskan. Sistem pengairan, pengolahan lahan, tanam, tentang panen itu pun hanya satu tangan ya rekan-rekan, tidak melibatkan ratusan orang. Cukup dengan sistem pertanian modern yang kita lihat di YouTube, itu lebih efektif. Waktu
biaya dan segala macam. Kemudian bagaimana tentang pembagian hasil. Jadi begini, misalnya kalau di lahan A, komplek area itu ada 200 atau 300 hektar. 200 hektar, katakanlah yang pemilik lahan itu 400 orang. Ya tentu dibagi sesuai dengan luas lahannya. Katakanlah si A punya 2 hektar, si B punya 1 hektar, si C punya setengah, punya 1/4. Ya tentu bagiannya beda. Yang 2 hektar bagiannya 2, yang punya 1 hektar bagiannya 1, yang setengah bagiannya setengah, yang 1/4 bagian 1/4. Seperti saham lah begitu ya. Setelah dipotong biaya operasional semuanya. Setelah dipotong dengan jumlah pembiayaan yang harus dikeluarkan ketika ketika proses panen ya, kan mudah dihitung. Nah, itu terus ya benar, yang terakhir itu tentang pembiayaan lebih murah lagi. Ya saya ulang ya. Yang satu tentang sistem pengairan, pengolahan lahan, tanam, panen, pembiayaan. Nah, saya ulang tentang pembiayaannya. Pembiayaan tentu lebih efisien kalau katakanlah mentraktor satu hamparan itu 100 hektar. Ya sudah. Yang biasanya katakanlah 2 juta bisa jadi karena satu hamparan, 1 kali garap ya cukup 1 juta. Itu dari sistem pengolahan lahan. Yang kedua, tentang tanam pun sama dengan sistem modern, lebih mudah lagi, lebih irit lagi. Tentang pemeliharaan penyakit, katakanlah beli pestisida. Beli pestisida 1 botol atau apapun satu botol dengan 100 dus tentu harganya sangat berbeda. Bisa jadi itu kalau 1 botol 100.000, kalau 100 dus bisa jadi hanya 50 atau 60.000, kan begitu, dan seterusnya. Dan yang kelima tentang penghasilan. Nah, tentu udah saya jelaskan tadi ya. Jadi begitu rekan-rekan ya. Jadi kontak farming itu sebetulnya level yang harusnya sudah dilalui dari kemarin-kemarin. Jadi menurut saya konsep yang ditawarkan itu oleh salah satu capres kalau salah ya, oleh Anies Rashid Baswedan, itu tentang kontak farming yang sudah beliau lakukan di berbagai daerah ketika memimpin Jakarta. Kemudian juga ada tentang sistem pertanian 1 hamparan. Ada istilahnya tuh. Kalau Pak Anies menyebutnya apa ya, saya nggak ingat. Itu ada tentang, kalau saya menyebutnya pertanian 1 hamparan di suatu daerah tertentu. Oke, ini semoga membuka wawasan kita semua. Bagi yang belum paham bisa komen-komen ya. Dan mohon maaf bila ada kata kalimat yang salah, karena video ini tidak saya edit sama sekali ya. Bahkan saya ini ketika ngupload ini tidak saya tonton ya rekan-rekan. Jadi kalau ada salah mohon maaf dari segala ucapan saya tadi. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, dan saya juga perlu belajar. Dan insya Allah saya punya konsep pertanian 1 hamparan itu tahun 94 ya, 1994 punya gagasan seperti itu, dan sering saya komunikasikan ke rekan-rekan petani ya. Nah, demikian ya rekan-rekan, sedikit berbagi pengalaman, sedikit berbagi gagasan saja ya, bukan pengalaman, gagasan ya. Bagaimana supaya petani ini punya nilai daya tawar. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.